Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan jamaah salat tarawih insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji serta rasa syukur kita yang tiada habisnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang begitu tercurah ruah kepada kita sekalian. Terutama nikmatul iman wal Islam yang bersemayam dalam dada kita yang paling dalam. Jadi insyaallah kita bertekad semua untuk membawanya modal dasar ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu modal dasar. Jadi jangan sekali-kali kita meninggal tidak membawa iman dan Islam, itu alamat celaka. Alamat tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alamat tidak akan masuk surga. Untuk itu saya berwasiat kepada diri saya sendiri, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, semampu kita, semaksimal yang kita bisa. Mumpung Allah memberikan umur panjang, mumpung Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, mumpung Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, semuanya banyak sekali yang ada di dalam keutamaan Ramadan ini. Untuk itu kita juga jangan hanya mengaku bahwa kita bergembira, bahwa kita bersyukur dengan datangnya Ramadan, tetapi kita lalai, kita tidak memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan yang langka sekali. Yang ini adalah suatu penghargaan yang besar bagi Allah kepada kita sekalian, dari Allah kepada kita sekalian. Sehingga cukuplah mungkin ya apabila kita itu selamat dari Ramadan ini, kita menghasilkan amaliah-amaliah yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk surga, Pak. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Pertama adalah talil Quran. Kedua adalah wa hafizil lisan. Yang ketiga adalah wa yut'imul ji'an, dan ketiga adalah wa shaimin fi syahri Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjamin surga itu akan kangen kepada kita, akan rindu kepada kita bagi 4 golongan. Pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, talil Quran ini, makanya di dalam Ramadan ini, mari bapak-bapak berlomba-lomba untuk saling menasihati, saling memotivasi kita untuk memanfaatkan Ramadan ini untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena begitu fadilahnya sangat besar sekali. Kita targetinlah satu bulan ini jangan sampai tidak khatam ya. Minimal satu kali lah gitu ya. Apalagi bagi jamaah masuk Sulul Islam yang malam ini kelihatan sangat semangat gitu ya. Dalam waktu malam ke-16 kita masih bisa hadir di Masjid Subul Salam ini untuk tarawih, untuk qiyamul lail, untuk qiyamul Ramadan, dan menjalankan seluruh aktivitas-aktivitas kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang masih belum rajin membaca Al-Quran, kita masih tersisa sekitar 14 harian lagi lah gitu ya. 14 hari, 15 hari lagi kita masih bisa punya kesempatan untuk bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagai informasi Bapak sekalian yang menyedihkan ini, di Indonesia ini kan ada penduduknya itu ada 275 juta ya, betul ya? Ada orang BPS nggak di sini? 275 juta. Dan dari 250 juta itu,
sekitar 85% itu beragama Islam. Jadi kalau saya hitung sekitar 220 jutaan lah ya, yang beragama Islam. Tetapi yang menyedihkan kabarnya adalah yang bisa membaca Al-Quran, ini survei valid ini Pak, yang bisa membaca Al-Quran cuma 30%-nya. Itu membacanya ya. Belum kita memeriksa apakah dia tartil, apakah dia membacanya dengan tajwid, dengan makharijul huruf yang benar, itu kita belum ngomong begitu. Jadi itu baru 30, hanya 30%, jadi sekitar 65 sampai 70 jutaan lah ya. Saya nggak tahu itu, ada kalkulator gitu. 70 juta yang bisa baca Al-Quran. Artinya ada 150 juta muslim Indonesia yang tidak bisa baca Al-Quran. Nah, bagaimana kalau kita bisa mengakses satu ibadah yang baik, menjalankan syariah yang baik, kalau sumber utamanya saja dia tidak bisa baca? Itu menyedihkan Bapak-Ibu sekalian. Itu valid itu datanya, 30%. Itu kita belum ngomong masalah yang tadi saya sampaikan, saya ulangi lagi. Belum ngomong kualitas bacaannya. Nah, apalagi ya kalau kita semuanya kita laki kepada Ustadz Hasan, itu setiap mungkin cuma 10% ya Ustadz ya. Kalau talaki kepada Ustadz Hasan yang setiap hurufnya harus tegak, sifat-sifat hurufnya, tajwidnya harus tegak, ya kapan rohawah, kapan hamas, yang itu harus ditegakkan, itu mungkin nggak ada 5% kali ya, bisa jadi. Jadi itu yang menyedihkan. Jadi, nah apa yang kita menyikapi dengan data itu, Bapak sekalian? Pertama adalah buat diri kita sendiri. Artinya diri kita sendiri yang sudah mendengar tentang data ini, kita mari apakah kita termasuk yang 70% itu? Ya, jangan-jangan kita ada di antara kita ini adalah orang yang masuk 70% itu, yang tidak bisa baca Quran. Nah, dengan demikian, kalau kita merasa bahwa kita masuk dalam 70% orang yang tidak bisa baca Quran itu, berarti kita ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat, walaupun besok meninggal dunia, seumpamanya Allah takdir besok meninggal dunia, tapi kita mulai dari sekarang untuk bisa belajar dari guru-guru kita. Atau kalau kita berkorban, datangkanlah, kalau kita malu sama teman-teman, datangkanlah Pak Guru atau Ustadz ke rumah untuk bisa mengajari kita. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti kalau kita tidak bisa baca Al-Quran. Dan kita rugi. Bagaimana coba? Jadi artinya kalau tidak bisa baca Al-Quran, ini kriteria pertama orang yang tidak dirindukan oleh syurga. Mustaqbatun jannat mustaqbatun fi arba'ati nafarin, itu tidak termasuk dalam satu golongan itu. Ya. Yang kedua adalah apa yang pelajaran kita petik dari situ adalah pertama buat pribadi diri sendiri, kedua mari kita cek keluarga kita Bapak-Bapak sekalian. Cek istri kita, suami kita, ibu-ibu di belakang dengar ya, alhamdulillah. Suami kita, anak kita, cucu kita, ponakan kita, dan seluruh orang-orang yang memang bersinggungan dengan kita. Coba cek. Dan kemudian kalau memang mereka tidak mempunyai kemampuan itu, kita usahakan mereka untuk mengakses pendidikan atau belajar Al-Quran dengan benar. Dan itu kalau sekarang untuk belajar itu Pak, tidak seperti yang masa dulu, untuk mencari guru susah sekali. Kalau sekarang, istilahnya ya, kalau semuanya hanya mendapatkan ilmu dasar saja, kita buka YouTube saja gitu ya, itu sebenarnya sudah banyak sekali, walaupun saya tidak merekomendasikan, karena memang yang namanya belajar Al-Quran mustalaki harus dengan guru secara berhadapan. Itu pertama itu. Jadi Quran, surga itu rindu atau kangen terhadap orang yang membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah wahafidil lisan. Surga itu rindu terhadap orang-orang yang mampu menjaga lisannya, mampu menjaga omongannya, ujarannya. Jadi apalagi dalam malam sekarang ini Bapak sekalian, kalau kita mengakses media sosial, isinya tuh hampir 50% di situ adalah caci maki, ya, antar nasab ba'alawi lah gitu. Maaf ya. Yang dibatalkan oleh Kiimat semuanya gitu, ya. Ada lagi antara antisesisnya. Dan itu serang-serangannya itu, naudzubillah, saya melihat itu sedih banget itu. Ya.
nggak produktif sama sekali gitu. Belum lagi antar firqah, antar madhab, antar partai apalagi gitu ya. Itu mengerikan, kata-katanya sudah sangat mengerikan. Dan ini apabila kita tidak bisa menjaga, ya, lisan itu dalam arti tangan juga ya Pak ya. Tangan itu lisan juga dalam arti diwakili kalau kita mengakses ke media sosial, karena kita tidak bisa ngomong, artinya tangan kita jadinya. Ya wahafidil lisan itu adalah tangan dan juga mulut kita, ternyata mulut dan tangan kita. Apalagi kalau ngomong langsung terhadap seseorang, kita mencaci maki, menghibah, terus lagi mencela gitu ya. Dan aktivitas-aktivitas yang merusak lisan ini tolong dijaga betul-betul, tergantung saya sendiri ya gitu ya. Karena memang itu pekerjaan yang gampang diomongin tapi susah untuk dijalankan. Termasuk saya sendiri. Itu insya Allah kalau kita bisa menjaga lisan, dan ciri orang yang beriman memang seperti itu, adalah yang menjaga lisannya atau diam. Ya, fal yaqul khairul aw liyasmut, kata Rasulullah. Kalau engkau bisa kalau ngomong itu, kalau yang berguna atau diam. Itu sangat ideal banget ya. Tapi diam itu bukan berarti semua situasi diemin, nggak bisa juga. Artinya proporsional. Kalau kritik terhadap sesuatu yang memang tidak benar dan kita mampu untuk melakukan itu, ya kita jalankan. Ya terus ada ilmunya. Kapan konteksnya kita harus kritik, kapan kita harus mencela, kapan harus memaki, dan itu tidak bisa. Karena apa? Karena memang menjaga lisan itu sangat susah. Nah, terus kemudian yang keempat adalah wayut'imil ji'an, adalah orang-orang yang memberi orang yang kelaparan. Ya, memberi nafkah kepada orang kelaparan. Jadi ini Bapak-Bapak sekalian, rahimakumullah, di Masjid Sebelum Salam ini setiap hari ada iftar jama'i. Ada orang yang datang ke sini minimal 50 orang. Yang tetap saja tuh Pak. Yang datang tetap di sini ada 50 orang. Setiap hari alhamdulillah kita berkoordinasi dengan warga sekitar. Sudah berpuluh-puluh tahun alhamdulillah berjalan. Ya, tetapi Bapak kalau bisa, Bapak sekalian, berlomba untuk ikut andil dalam iftar itu semuanya gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita mengantarkan satu gelas aqua kecil atau diminum oleh Ustadz Solihin, Bapak itu betapa beruntungnya. Ustadz Solihin yang setiap hari bisa khatam 5 juz semuanya gitu ya. Berarti satu hari itu berapa coba? 5 juz dikalikan berapa huruf? Mungkin kalau kata kayak gini ya, satu Al-Quran itu menurut Imam Syafi'i itu ada 1.027.000 huruf. Ya, kalau 5 juz, berarti kan 1/6-nya ya Pak ya? 1/6-nya. Ya kalau 1 juta dibagi 6, sekitar 150 ribuan lah. 150 ribu huruf. Coba dikalikan dengan 10, dikalikan lagi dengan 700. Atau Allah sendiri mengatakan, wa ana jazibih. Jadi Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya sendiri. Jadi bisa jadi tidak terhingga. Betapa beruntungnya orang yang bisa seperti itu. Kita tidak terlalu lelah, tetapi kita juga bisa memberikan minuman makan kepada orang berpuasa. Tapi konteksnya adalah memberikan makanan bukan puasa saja. Coba tengok Bapak-Ibu sekalian, keluarga terdekat kita. Coba periksa ibu kita, bapak kita, kakak kita, ponakan kita, bibi kita, om kita. Dan melingkar seperti lingkaran obat jarum nyamuk ya. Apa nih itu? Nyamuk bakar itu loh. Kan begini ya Pak ya? Itu konsepnya seperti itu. Jadi semakin dekat terus disisir gitu. Makin dekat itu makin baik. Karena itu syariat begitu. Nah, kemudian juga tetangga kita atau orang-orang yang kita kenal, periksa apakah mereka tidak punya makanan pada hari itu, tidak punya beras. Apabila kita makan kekenyangan, walaupun hari itu kita bisa baca 10 juz atau 1 khataman, tapi dia dia abai terhadap tetangganya yang lapar, bahwa itu mungkin bisa jadi sia-sia Pak. Nauzubillah min dzalik. Jadi Allah itu mesti ada memberikan syariatnya. Itu timbangannya bukan hanya timbangan ibadahnya saja, tetapi juga adalah bagaimana dia bisa berimplikasi, bisa merefleksikan dari kesalehan-kesalehan sosial dan kesalehan spiritualnya.
Jadi kita harus abai terhadap orang-orang di sekitar kita untuk bisa memastikan bahwa mereka adalah punya makan apabila kita mampu tentunya gitu ya Pak ya. Nah, yang ketiga adalah wasaimi fi Ramadan. Ya, kita ini adalah orang-orang yang insya Allah akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita termasuk orang-orang yang berpuasa. Tetapi berpuasanya juga seperti apa? Puasanya itu juga tidak banyak sekali orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu sudah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasanya itu harus imanan wahtisaban. Makanya itu man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi puasa dengan iman itu adanya kan, kalau puasanya kan aktivitas fisik ya, menjaga makanan kita, tidak makan dari imsak atau dari subuh sampai kepada maghrib, itu adalah aktivitas fisiknya. Tetapi ada yang disebut dengan aktivitas batiniah, yaitu ada, kalau bahasa hukum disebut mens rea gitu ya, atau sesuatu yang tidak terkelihatan, sesuatu yang kelihatan, motivasi, niat, itu seperti iman. Dan satu lagi adalah ihtisaban, yaitu menghitung-hitung. Menghitung-hitung bukan berarti kita mengharapkan pahalanya saja, tetapi ihtisaban di sana adalah menghitung-hitung setiap langkah kita ini berarti apa tidak. Jadi ihtisaban dengan muhasabah sama kan itu ya kan ya? Sama akar katanya hasib. Sama. Jadi pada saat kita ihtisaban itu adalah setiap langkah kita dalam puasa ini, apakah itu bermanfaat untuk puasa kita? Apakah kita bermanfaat untuk bisa mendatangkan ridho Allah atau tidak? Atau merusak puasa kita atau tidak? Ini disebut ihtisaban. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bagi orang-orang yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni, dan itulah orang-orang yang akan diridhokan surganya Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.